Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bisa didengar, Mbak? Bisa Ustazah. Oh ya, alhamdulillah ya. Karena tidak kelihatan, jadi sambil kalau misalnya tidak terdengar, tolong saya dikasih tahu ya, Mbak ya. Baik, Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, walaupun tidak bertatap muka, tetapi Allah memperkenankan kita untuk bisa saling mengenal ya. Ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, walaupun saya belum kenal sama ahwat semua di saya, tetapi alhamdulillah Allah memperkenankan untuk bisa bersilaturahim walaupun dengan cara yang mungkin tidak ketemu orangnya, tapi insya Allah kenal ya. Semoga nanti suatu saat bisa ketemu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada kudwah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga di yaumul hisab kelak Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau ya. Semoga kita dikumpulkan bersama dalam surganya, walaupun belum pernah ketemu, mungkin di awal sekalian, satu kebahagiaan bagi saya bisa di Korea, dan kebetulan Mbak Faidah menghubungi saya untuk menyampaikan taujih ya. Mungkin lebih enaknya kita diskusi bersama tentang adab berbicara dan mendengar ya. Kita harus tahu adab berbicara dan mendengar ya. Tujuan dari kita tahu berbicara dan mendengar adalah mungkin yang pertama supaya kita mempunyai kemampuan di dalam berbicara ya. Karena sebenarnya ada orang yang berbicara itu susah ya. Susah dalam arti misalnya berbicara itu kan susah gitu ya. Mau mengungkapkan omongannya itu gemeteran dulu ya. Nah, dengan tahu adab-adabnya mungkin kita akan tahu bahwa berbicara itu sebenarnya bisa dilatih gitu. Kemudian, kenapa kita harus tahu adab berbicara? Supaya kita peka di dalam mendengar ya. Supaya kalau ada orang yang ngomong, maka kita tahu bahwa sebaiknya seperti apa ya. Pada saat kita mau memotong pembicaraannya, mau menyanggah ataupun mau memberikan tanggapan, maka ada adab-adabnya. Dan selain kita tahu bahwa ada orang yang berbicara, pasti ada orang yang mendengarkan gitu. Jadi ada bagiannya, ada gilirannya. Siapa yang akan berbicara duluan, siapa yang akan mendengarkan gitu. Sehingga kita akan tahu adab-adabnya. Kemudian ya, yang kita pahami lagi bahwa mendengar itu berarti menghargai pembicaraan orang lain. Ya. Itu satu kunci yang harus kita pahamkan di diri kita, bahwa pada saat kita mendengar pembicaraan orang lain, kita menghargai orang lain itu. Kemudian kita menyadari bahwa berbicara itu, tadi itu mendengar itu menghargai pembicaraan orang lain. Sekarang kalau kita berbicara itu menghargai perasaan orang lain. Kenapa? Karena di dalam berbicara itu ada, pada saat kita berbicara dengan adab yang benar, dan perasaan orang dengan berbicara yang benar, tidak ingin menyinggung lawan bicara kita. Kita tidak ingin menyakiti bicara kita. Ya. Afwan Ustazah. Itu ya. Afwan Ustazah. Ini putus-putus Ustazah. Apa coba dimatikan videonya Ustazah?
Oh iya, dimatikan aja ya, Mbak ya. Soalnya putus-putus sekali Ustazah. Ya. Udah. Halo? Halo ya. Iya. Saya lanjutkan, Mbak. Iya, ya Ustazah. Ya. Jadi mendengar dan berbicara salah satu media komunikasi ya. Jadi ada saatnya seseorang itu harus mendengar, seseorang itu harus didengar. Kenapa Allah kita dua kali supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Dan Allah memberikan kita mulut ya supaya apa? Supaya hanya sedikit berbicara. Karena itu adalah yang mudah terjadi. Makanya harus berhati. Makanya tadi saat kita tahu bahwa adab berbicara itu adalah menghargai perasaan orang lain, sehingga kalau tidak perlu untuk dibicarakan maka tidak usah dibicarakan. Itu poin-poin yang harus kita pahami. Nah, bagaimana adab berbicara? Adab itu secara kamus diartikan bahwa adab adalah norma mengenai sopan santun ya, berdasarkan agama. Nah, agama ini belum tentu agama Islam ya. Norma atau sopan santun berdasarkan agama. Nah, adab itu bisa dimiliki oleh orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim misalnya, kita lihat orang Jepang itu sangat tertib misalnya. Bagaimana adab dia disiplin, adab dia antri itu tertib sekali. Itu bukan orang muslim gitu. Walaupun itu akhlaknya orang muslim. Nah, inilah nanti bedanya antara adab dan akhlak. Seorang ustadz mengatakan bahwa yang namanya akhlak itu sifat mulia atau perangai mulia dari proses ibadah yang baik. Jadi kalau dia ibadahnya baik, ibadahnya benar, maka akan tampak dari akhlaknya itu. Tetapi kalau adab itu bisa didapatkan dengan pendidikan, dengan pelatihan. Jadi kalau tadi misalnya orang Jepang yang selalu on time gitu ya, dia kalau antri itu tertib gitu ya. Itu karena apa? Karena dia itu biasa dididik oleh orang tuanya seperti itu. Ya, kebetulan beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 9 tahun saya tinggal di Jepang itu, orang-orang Jepang sangat disiplin gitu ya. Kenapa? Karena memang pendidikannya seperti itu. Padahal sebenarnya itu akhlak seorang muslim. Nah, tadi makanya orang muslim kalau ibadahnya itu benar, proses ibadahnya benar, maka dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Harusnya seperti itu, ya. Makanya ada seorang ulama ya, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa kami belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Maksudnya apa? Belajar adabnya itu lama sehingga menjadi suatu akhlak yang ada di dalam dirinya. Jadi si Ibnu Mubarak ini disuruh ibunya itu pergi belajar, tapi belajar adab dulu selama 30 tahun. Baru setelah itu beliau belajar ilmunya. Ya, jadi orang harus belajar adab dahulu sebelum dia belajar ilmu. Termasuk kita ini, kita belajar adab bagaimana adab berbicara, bagaimana adab mendengarkan. Supaya apa? Supaya kalau ada orang berbicara, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena sesungguhnya diamnya, ya. Jadi kalau kita nggak perlu bicara, kita diam, ya. Diamnya seorang muslim itu fikir. Maksudnya apa? Seorang muslim yang diam itu memikirkan sesuatu, sesungguhnya apa yang harus saya katakan. Tidak semua harus dikatakan. Ya. Ucapannya adalah dzikir. Jadi ucapannya seorang muslim itu dzikir. Maksudnya apa? Pada saat dia mengucapkan sesuatu, maka ucapannya adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengingatkan kepada Allah. Itu adalah orang muslim. Ya. Sedangkan amalnya,
amal dari seorang muslim adalah keteladanan. Jadi contoh. Orang muslim itu akan kelihatan ya. Kalau dia diam, dia sebenarnya berpikir untuk hal-hal yang positif. Kalau dia berbicara, berbicaranya itu mengajak kepada kebaikan. Kalau dia beramal, amalnya itu adalah keteladanan, contoh. Jadi orang melihat langsung tahu. Ya. Makanya di dalam salah satu hadis, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, di sini ya. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Ya. Karena seorang muslim itu tadi ya, yang diucapkannya adalah dzikir. Dzikir itu berarti hal-hal yang mengingat kepada Allah, hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah ucapan seorang yang beriman. Nah, bagaimanakah adab-adab berbicara? Adab berbicara yang pertama adalah ya, jelas dan mudah dipahami. Jadi seseorang yang berbicara itu tidak perlu panjang lebar sebenarnya. Yang penting jelas, mudah dipahami. Ya, jadi tidak usah terkadang ada orang yang berbicara itu muter-muter gitu ya. Karena bingung mau nyampein apa, sampai pas ditanya sebenarnya poinnya apa, dia sendiri bingung gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau berbicara cukuplah dengan kata-kata yang mudah dan jelas. Kemudian yang kedua, pada saat berbicara, gunakanlah kata-kata yang simpel dan baik. Jadi nggak perlu pakai istilah-istilah yang mungkin malah membingungkan kita sendiri gitu ya. Jadi ada kadang orang itu karena kepingin kelihatan biar pinter gitu ya, menggunakan istilah-istilah dengan bahasa asing gitu yang sebenarnya malah menjadi salah gitu. Itu tidak perlu ya. Kemudian yang ketiga ya, berbicara itu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau kita berbicara, maka sampaikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, sampai di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan ya bahwa dilarang berbicara untuk membuat orang tertawa ya sehingga kita berdusta. Maka itu adalah jurang neraka ya, katanya seperti itu. Jadi terkadang kan kita kepengen misalnya guyonan gitu ya Mbak ya. Termasuk saya pribadi terkadang guyon gitu. Guyonnya itu kalau itu menimbulkan dusta, maka itu adalah jurang neraka. Ya. Kalau Rasulullah itu bergurau ya, bergurunya Rasulullah itu tidak ada yang dusta. Dalam satu kisah ya, ada seorang nenek yang mendatangi Rasulullah, kemudian nenek ini berkata, ya Rasulullah, tolong doakan supaya saya masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, di surga nggak ada nenek-nenek. Gitu. Kemudian nenek itu menangis gitu. Padahal maksud Rasulullah adalah di surga memang nggak ada nenek-nenek. Yang ada adalah usia-usia 30, katanya itu 30-33. Jadi usia yang masih muda. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampaikanlah kepada nenek itu bahwa nanti kalau di surga, dia tidak menjadi nenek-nenek, tapi dengan usia yang tadi sekitar 30-33 tahun. Nah, dalam sirohnya dikatakan seperti itu ya. Kemudian berbicara yang keempat ya, berbicara itu tidak mengada-ngada. Maksudnya apa? Tidak membicarakan tentang hal fitnah ya. Jadi tidak sesuatu yang tidak jelas atau kebohongan, maka tidak dibicarakan di situ ya. Kemudian yang kelima ya, adab dalam berbicara adalah tidak membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Nah, ini mungkin ya sesuatu yang kadang masih sulit untuk dihindari ya. Berbicara, membicarakan orang lain ya, padahal itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Terkadang kita ya, apalagi maaf ya, perempuan itu biasanya paling senang seperti itu ya. Makanya kita harus berhati-hati ini, karena adab dalam berbicara maka tidak boleh berbicara tentang ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ada satu contoh ya di zaman Rasulullah, ini dikisahkan oleh Rasulullah sendiri dengan Aisyah ya. Suatu ketika Rasulullah ada tamu ke rumahnya, ya. Kemudian Aisyah itu mengintip. Pas diintip, Aisyah melihat bahwa tamunya itu maaf ya, agak pendek gitu. Kemudian setelah tamunya pulang, Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh tamumu tadi itu pendek katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu telah memuntahkan daging saudaramu. Maksudnya apa?
telah gibain ya, telah ngomongin orang lain. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, tapi sesungguhnya benar gitu. Maksudnya memang benar, itu tamunya pendek gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, walaupun itu benar, tapi apa yang kamu bicarakan itu kalau dia dengar tidak suka. Makanya dikatakan sesuatu yang didengar orang yang bersangkutan itu tidak suka, itu adalah ghibah ya, dan tidak boleh disampaikan. Ya, kemudian Aisyah bertanya, kalau itu benar itu ghibah, tapi kalau itu salah itu adalah fitnah ya, karena menyebarkan kebohongan ya. Kemudian yang keenam ya, kalau kita berbicara dan di situ ada 3 orang, ya, maka tidak boleh berbicara hanya berdua saja. Atau misalnya ada 4 orang juga tidak boleh berdua. Jadi yang 2 cuma diem gitu. Apalagi misalnya duduknya di tengah gitu ya, dia bicara ke temannya, sebelahnya ngelihatin saja. Itu adabnya adalah tidak boleh ya. Kemudian berikutnya yang ke-7, tidak berbicara tentang hal-hal yang kotor. Maksudnya adalah membicarakan sesuatu yang tidak ahsan, tidak layak bagi seorang muslim ya. Menyebut-nyebut sesuatu dengan yang tidak baik. Kemudian berikutnya yang ke-8 ya, tidak bicara diulang-ulang. Tidak berbicaranya itu tidak diulang-ulang, kecuali memang mau menekankan sesuatu, maka boleh. Sampai dalam satu kisah ya, Abdullah bin Mas'ud itu sering sekali menasehati sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat ini bilang ke Abdullah bin Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak menasehati kami setiap hari gitu? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa aku khawatir kalau kamu menjadi bosan. Ya. Makanya di dalam itu ya, khutbah Jumat itu ada aturannya. Khutbah Jumat itu tidak perlu terlalu panjang, tetapi lebih baik sholatnya yang dipanjangkan. Kenapa? Karena khawatir orang yang mendengarkan nasihat itu menjadi bosan. Kemudian yang ke-9 ya, tidak semua yang didengar itu harus dibicarakan. Nah, ini terkadang ya perempuan itu kadang kan dengar cerita ada yang curhat gitu ya. Kemudian nanti dengar dari sini semua diceritakan kepada orang lain. Padahal itu tidak boleh. Seandainya teman kita itu sedang ada masalah kemudian bercerita kepada kita, kemudian membutuhkan solusi, maka kita pun seandainya belum tahu solusinya, kepingin mencarikan solusi, teman yang kita ajak bicara pun harus jelas. Apakah kira-kira orang yang saya ajak bicara ini bisa mencarikan jalan keluarnya atau tidak? Kalau tidak, maka tidak perlu kita bicarakan dengan dia. Ya, jadi tidak semua yang kita dengar harus kita bicarakan. Kemudian yang ke-10 ya, pada saat berbicara itu dengan suara yang tidak keras dan tidak pelan ya, jadi bisa didengar oleh semuanya. Ya, itu tadi beberapa adab di dalam berbicara. Nah, sekarang tentang adab mendengar ya. Mendengar itu ya, tadi di awal sudah saya sampaikan adalah bagian dari komunikasi ya. Jadi di samping kita itu terkadang menjadi yang berbicara ya, terkadang juga kita harus menjadi pendengar. Maka pada saat kita menjadi pembicara yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Mendengar itu sebenarnya sesuatu yang sederhana ya Mbak, tinggal diem gitu kan. Tetapi ternyata sederhana itu juga tidak mudah gitu. Mendengar juga perlu ilmu tingkat tinggi ya. Kenapa? Karena perlu kesadaran bahwa saya ini sebagai pendengar, maka kalau sebagai pendengar itu harus seperti apa gitu. Ya. Saat mendengar dengan baik ya, insya Allah ya pada saat kita mendengarkan sesuatu misalnya ada taujih ya, atau ada seminar gitu. Sebenarnya kita udah tahu gitu, udah pernah tahu, udah pernah dengar gitu kan. Akhirnya kita merasa bahwa nggak usahlah didengerin. Padahal kalau kita mendengarkan dengan baik, insya Allah ya pasti akan ada sesuatu hikmah yang mungkin belum pernah kita dapatkan. Walaupun kita pernah mendengarkan seminar itu, walaupun kita pernah mendengarkan taujih itu. Tapi kalau kita mendengarkan dengan hati, maka kita akan menemukan manfaat, kita akan menemukan hikmah,
bahwa ternyata yang disampaikan itu ada sesuatu yang sangat berguna. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ya pernah mengatakan ya, jika kamu tidak bisa menjadi seorang alim yang berbicara, jadi kalau nggak bisa jadi orang alim yang berbicara, maka jadilah kamu pendengar yang baik. Jika kamu tidak bisa menjadi seorang alim yang berbicara dengan baik, maka jadilah kamu pendengar yang baik. Jadi maksudnya, kalau nggak bisa ngomong baik, maka jadi pendengar aja yang baik, gitu ya. Nah, sampai salah seorang sahabat Nabi ya meriwayatkan bahwa demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada sesuatu di bumi ini yang lebih perlu untuk ditahan lebih lama. Jadi tidak ada di bumi ini yang sesuatu yang bisa ditahan lebih lama ya, yang baik untuk ditahan lebih lama, kecuali lisan. Maksudnya apa? Kalau mau ngomong, tadi ya seorang muslim itu kan diamnya fikir. Jadi kalau ngomong itu mikir dulu, nahan lisannya dulu. Kira-kira perlu nggak saya ini berbicara? Kira-kira nanti yang saya bicarakan tadi ada manfaatnya nggak? Makanya tadi dikatakan diamnya adalah fikir, mikir. Bicaranya adalah dzikir. Ya. Jadi mengingatkan kepada kebaikan. Nah, adab mendengar adalah ya ada beberapa adab mendengar yang harus kita tahu supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Yang pertama adalah penuh perhatian ya. Penuh perhatian. Jadi kalau ada orang ngomong, kita diem, kita perhatikan gitu ya. Diemnya bukan diem yang ngantuk ya Mbak ya. Diem ngantuk gitu atau diem disambi ngapain gitu ya, bukan, tetapi diam dalam arti memperhatikan ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Nah ini terkadang kan kalau kita lagi seminar misalnya atau lagi dengerin pengajian gitu ya, karena bosen ya, capek atau ngantuk gitu kan, terkadang kita cari kegiatan lain. Ya, mungkin ada yang gambar gitu ya untuk biar nggak ngantuk, atau ada terkadang yang main pen gitu ya, mungkin pernah dilakukan gitu ya, nyetak pen gitu. Karena apa? Untuk menghilangkan rasa ngantuk atau tadi jenuh gitu ya, dengerin misalnya dengerin taujih kok 1 jam gitu ya, misalnya udah bosen gitu. Nah itu sebenarnya akan mengganggu konsentrasi saudaranya di sampingnya, bisa juga mengganggu konsentrasi yang ngisi gitu, yang sedang berbicara gitu. Makanya adab mendengar itu tadi ya, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang lain. Kemudian yang ketiga ya, nah ini adab mendengar adalah menatap orang yang berbicara. Nah ini kalau saya, ini nggak ada yang ditatap gitu ya, dan mbak-mbak juga nggak bisa menatap saya gitu. Tetapi kalau kita bertemu di dalam satu majelis gitu ya, maka adab mendengar adalah menatap. Tetapi kalau yang mengisi adalah lawan jenis, maka sebaiknya menjaga pandangan. Ini menatap itu maksudnya bukan menatap yang kemudian apa ya, menimbulkan masalah baru ya, tetapi menatap dalam arti karena memang bermaksud mendengarkan gitu ya. Tetapi harus tetap menjaga pandangan ya. Kemudian yang keempat ya, adab mendengar adalah tidak menyela atau memotong. Ini sesuatu yang terkadang sering terjadi ya. Ada orang yang lagi ngomong karena sudah gregetan, saya udah tahu ini dia harusnya ngomong ini gitu. Kadang gregetan sendiri ya. Akhirnya dia itu menyela atau memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Nah, ini tidak boleh ya. Kurang ahsan ya. Kemudian yang kelima ya, adab mendengar adalah tidak menampakkan sikap berbeda. Maksudnya apa? Jadi misalnya yang mengisi taujih tadi itu kita sudah pernah mendengarkannya gitu ya. Maksudnya pas kita tahu tentang adab mendengar dan berbicara, saya udah pernah tahu lah gitu. Karena ini kelihatan majelisnya gitu ya. Jadi dia menampakkan wajahnya bahwa saya udah tahu kok gitu. Merasa sudah tahu dan merasa lebih alim, lebih tahu bahwa saya udah tahu, udah pernah tahu gitu.
akhirnya menampakkan si sikap yang berbeda ya, yang menunjukkan bahwa saya udah pernah dengar, saya sudah tahu, maka kalau saya nggak dengerin pun nggak apa-apa gitu. Akhirnya timbullah sifat sombong. Nah, untuk bilang daliknya jangan sampai seperti itu. Tadi di awal saya katakan, walaupun mungkin kita sudah pernah mendengar atau kita sudah pernah mendapatkan materi itu, tapi kalau kita mendengarkan dengan hati ya, maka kita akan mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan manfaat baru, kita akan mendapatkan penyegaran lagi, sehingga apa-apa yang sudah kita dengarkan mungkin sebelumnya, itu tetap akan bermanfaat. Itu tetap ada sesuatu yang baru. Ya, coba kita nanti ya, kalau misalnya ada satu taujih dan kita sudah pernah mendengarnya, maka kita mulai mendengarkan dengan hati ya, mendengarkan dengan hati dengan ikhlas bahwa saya pengen belajar, saya pengen dengerin walaupun taujihnya pernah dengar gitu. Insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat walaupun sudah pernah mendengarkannya. Ya, itu tadi beberapa hal tentang adab mendengar dan berbicara. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya, sambil silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti ya. Mungkin tambah sedikit lagi tentang agar ucapan kita itu, tadi kan disampaikan bahwa berbicara itu harus yang bermanfaat. Nah, bagaimana agar ucapan kita itu bermanfaat gitu? Supaya ucapan kita bermanfaat, maka ada beberapa hal yang perlu dipenuhi ya, supaya ucapan itu tidak sia-sia. Ya, karena di dalam surat Al-Mu'min ya, surat Al-Mu'minun itu dikatakannya di ayat 3, waladzinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi di situ bagaimana supaya perkataan kita itu menjadi perkataan yang berguna, perkataan yang berpahala. Jadi yang pertama, setiap pembicaraan itu kita mempunyai arah untuk menganjurkan kepada kebaikan. Jadi kalau lagi ngomong ke orang lain ya selalu diselipkan untuk hal-hal kebaikan ya. Kemudian kalau berbicara maka membicarakan yang penting-penting saja ya. Kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan kita, bukan kepentingan kita, maka tidak perlu dibicarakan. Ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi ucapan yang sia-sia ya, tadi yang disampaikan di surat Al-Mu'minun ayat 3 ya, waladzinahum anil lagwi mu'ridun ya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kemudian menahan diri dari ucapan yang tidak membawa manfaat. Jadi kalau memang nanti saya bicara itu tidak ada manfaatnya, lebih baik saya diam ya. Tidak usah karena tadi ya saya bilang di awal, perkataan yang ingin membuat orang lain tertawa sedangkan itu adalah suatu kebohongan, maka itu adalah jurang neraka, tidak boleh ya. Kemudian supaya ucapan kita itu baik juga, maka jauhilah perdebatan ya. Kalau kita sudah tahu bahwa di situ ada ketidakcocokan, ada perdebatan, maka lebih baik kita menjauh untuk tidak memperpanjang perdebatan. Karena Rasulullah tidak suka kepada orang yang berdebat ya. Kemudian yang terakhir ya, menjauhi tempat-tempat kejahatan di mana di situ orang membicarakan tentang kemaksiatan. Misalnya kita tahu diajak bertemu di suatu tempat, yang tempat itu adalah akan membicarakan sesuatu yang maksiat, maka nggak usah ke sana. Ya. Walaupun kan di sana enak, misalnya bersenang-senang, makan gitu kan. Tetapi kalau kita tahu di sana adalah akan dibicarakan hal-hal yang maksiat, yang tidak ada manfaatnya, maka jauhilah. Sehingga apa yang kita lakukan, ucapan kita adalah ucapan yang bermanfaat, yang berpahala, yang nanti di akhirat pada saat semua anggota tubuh kita diminta persaksian, maka lisan kita pun akan bersaksi bahwa lisan ini mengatakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mungkin itu sudah 30 menit ya, khawatir nanti ya, ada yang ingin ditanyakan, Mbak?
Jazakillahu khairan Ustazah atas ilmunya. Kepada para peserta ada yang ingin didiskusikan? Bisa langsung saja, Ya, Mbak. silakan Kak. Ini ada yang mengetik Ustazah. Oh ya, Mungkin saya dulu yang ingin bertanya Ustazah. iya, mangga. Kan kalau wanita itu memang kebutuhan bicaranya lebih sangat banyak ya Ustazah ya. Iya. Termasuk butuh curhat juga gitu Ustazah. Apakah Iya. curhat itu termasuk pembicaraan yang tidak bermanfaat Ustazah? Dan gimana caranya kita apa ya istilahnya mengeluarkan kebutuhan pengeluaran kata-kata kita Kata-kata. tiap hari Ya. ya. Kadang sulit Ya. dikontrol gitu. Jadi, iya. Jadi wanita itu kan kebutuhan kata-katanya secara psikologis itu 21.000 kata sehari ya Mbak ya. Kalau laki-laki itu sepertiganya 7.000 kata per hari. Nah bagaimana nih kalau wanita itu kepengen ngomong gitu ya. Jadi pengennya curhat, ngomong ke sana kemari gitu. Tadi di awal saya katakan, kalau memang ada masalah ya, kalau memang ada masalah kepingin untuk disampaikan orang lain karena mau mencari solusinya, maka pikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu, apakah kira-kira kalau saya cerita sama si Fulanah, sama si A, itu akan mendapatkan solusi atau tidak? Kalau memang tidak mendapatkan solusi, maka jangan cerita ke dia. Ya. Kalau kita tahu bahwa dia nggak bisa, dia malah apalagi nanti malah diceritakan ke orang yang lain gitu ya. Sebaiknya tidak. Ya. Idealnya adalah kalau kita ada masalah ya, kalau ulama mengatakan gelar sajadah, menangislah kepada Allah sebanyak-banyaknya begitu ya. Tapi kan terkadang kita juga kepengen cerita gitu ya, kepengen ada yang dikeluarkan gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya mau bercerita tadi, silahkan bercerita. Tetapi tadi cari orang yang tepat, yang memang orang itu bisa membantu menyelesaikan masalah. Kalau tidak, jangan bercerita atau berbicara kepada orang yang maaf ya tidak amanah. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru. Atau sekarang itu kan banyak sekali kalau yang ada masalah ya, tulis status gitu ya Mbak ya. Tulis status. Sebenarnya nulis status itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah ya. Jadi misalnya nih, lagi pada capek karena kerja gitu ya, kemudian di rumah kerjaan banyak, kemudian misalnya yang sudah menikah, suami juga sibuk, nggak bantu gitu, akhirnya nulisnya kan, capek sekali gitu kan. Kemudian nanti ada temennya yang komentari, memang kenapa gitu. Akhirnya menjadi suatu pembicaraan yang sebenarnya tidak bermanfaat gitu. Kalau capek, istirahat, tidak usah nulis status gitu ya. Jadi nulis status itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Setelah istirahat, pakai untuk beribadah. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau memang terkadang ada orang yang masalah itu bisa sedikit hilang pada saat dia menyampaikan atau menuangkan kepada orang lain. Kan biasanya begitu tuh Mbak. Nah, kalau seperti itu tadi pesan saya, carilah orang yang paling tepat untuk diajak bicara. Ya, seperti itu. Baik, Ustazah. Ya. Ustazah, ada pertanyaan dari Mbak Sari. Katanya bagaimana kita membedakan antara ucapan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, ini Masya Allah ya, ucapan orang yang berilmu. Jadi kalau kita sendiri berilmu, maka pada saat mendengarkan ucapan itu kita akan tahu, oh ini orang yang berilmu, maka pada saat mengatakan sesuatu itu tidak asal gitu. Ada dalilnya. Makanya salah satu cara kita menolak atau mendengarkan atau menyetujui omongan orang lain itu, maka kita harus tahu dalilnya. Ya. Pada saat misalnya nih, pada saat kita ada orang ngomong gitu, kok kelihatannya bahasanya bahasanya tinggi gitu, pakai bahasa Inggris gitu kan Mbak. Padahal sebenarnya
dia itu tidak bukan orang yang seperti itu gitu. Pas kita tanya dalilnya apa, dasarnya apa, dia tidak bisa menjelaskan. Itu bukan orang yang berilmu, itu orang yang asal ngomong gitu. Ya, seperti itu. Jadi berhati-hati saja kalau ada orang yang berbicara dengan gayanya yang, apalagi kalau sudah ditanya gitu, memang dalilnya apa? Ya pokoknya. Nah, kalau pakai tanda kata pokoknya itu hati-hati ya Mbak ya. Hati-hati kalau udah dia ngomong pokoknya itu, wah jangan-jangan dia bukan orang yang berilmu gitu. Walaupun kita tidak bisa menyatakan bahwa dia bukan orang berilmu, tetapi pada saat dia bisa mengungkapkan dalil yang benar ya, dia bisa memberikan alasan sesuai dengan syariat, insya Allah dia itu orang yang berilmu. Baik Ustazah, pertanyaan berikutnya Ustazah, tadi ini ada yang tanya. Tadi suaranya agak terputus-putus, poin ke-10 dari adab berbicara. Poin ke-10 dari adab berbicara ya. Tidak keras dan tidak pelan. Ya. Jadi kalau berbicara tidak perlu teriak-teriak gitu. Termasuk nih kita yang punya anak, yang udah punya anak nih. Yang sudah punya anak ya. Ini pun perlu tahu adab berbicara nih, apalagi kalau ke anak. Kalau kita terbiasa berbicara kepada anak dengan teriak-teriak, dia nanti kalau minta juga teriak-teriak itu. Karena anak itu adalah cermin dari kita. Ya. Walaupun seorang ibu tadi memang harus berbicara dengan 21.000 kata secara psikologisnya begitu, maka itu adalah yang menyebabkan anak kita bisa berbicara, tetapi berbicaranya pun tidak dengan keras, sehingga membuat anak itu pun akan meniru cara bicara kita. Ya. Ada yang lain lagi? Ada Ustazah. Iya. Bolehkah kita berpura-pura tertawa untuk menghormati orang yang mengajak kita bercanda untuk mendekatkan hubungan dengan orang tersebut? Jadi ya kalau dia sedang bercanda terus sebenarnya nggak lucu tapi kita pura-pura tertawa gitu, itu termasuk dusta atau tidak gitu Ustazah? Oh iya. Jadi secara psikologis orang itu kan terkadang perlu pengakuan ya Mbak ya. Jadi ada orang yang misalnya lagi cerita, sebenarnya dia itu mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi ada orang yang di dalam otak manusia itu ada rasa yang namanya rasa sedih, rasa takut, rasa marah, kemudian rasa bangga ya, kemudian rasa semangat. Nah, pada saat orang itu mengungkapkan itu ya, dia itu bercerita kepengen orang lain tertawa gitu. Nah, sebenarnya yang dia butuhkan adalah memang kita tertawa kan. Kalau nggak tertawa mesti dia bertanya, kok nggak tertawa, nggak lucu ya? Karena kan ditanya gitu ya. Akhirnya kita pura-pura tertawa gitu kan. Kita pura-pura tertawa untuk menghormati dia gitu. Rasulullah tidak melarang ya, tetapi tadi ya, kalau dia berbicaranya itu suatu kebohongan karena supaya kita tertawa, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau memang dia ceritanya itu suatu kenyataan yang memang lucu ya, walaupun Rasulullah itu mengajarkan ya, tertawanya Rasulullah itu kan sampai giginya saja nggak pernah kelihatan gitu ya. Nggak ada suaranya kalau Rasulullah tertawa. Kalau kita kan tertawanya terbahak-bahak gitu ya Mbak ya. Nah, jadi ya tertawa sesuai dengan seorang wanita itu memang suara adalah aurat, jadi kalau tertawa ya kalau bisa tidak usah mengeluarkan suara. Apakah itu termasuk bohong kalau misalnya kita tertawa dengan cerita dia gitu? Kalau memang kita tujuannya adalah untuk tadi ya, dia cerita itu sebenarnya lagi ada masalah apa sih gitu kan? Maka kita menjadi teman yang baik untuk ini tadi, untuk apa ya Mbak? Mengikat hatinya supaya dia itu pada saat dia bercerita, kita memberikan respon gitu. Walaupun sebenarnya tidak semua yang dibicarakan orang itu harus kita respon gitu ya. Kalau pembicaraan itu tidak ada manfaatnya, justru Islam menganjurkan untuk ditinggalkan. Jadi kalau kita tahu orang itu berbicara tidak ada manfaatnya, kayak misalnya tadi guyon yang berlebihan gitu ya Mbak, itu Islam menganjurkan untuk ditinggalkan. Ya.
malah seperti itu gitu. Jadi harus hati-hati memilih mana yang harusnya saya saya mendengarkan ataupun tidak ya. Karena secara psikologis seseorang itu ada 3 hal Mbak di dalam mengungkapkan masalah. Terkadang dia itu mengungkapkan masalah kepingin dengan cara yang namanya supresif. Supresif itu jadi dia diem aja kalau ada masalah, sehingga dia akan baik untuk lingkungannya. Tetapi itu menyiksa diri. Ya kalau perempuan itu menyiksa diri. Karena apa? Nggak bisa ngomong gitu kan. Nah ada perempuan yang ekspresif ya. Jadi ekspresif itu kalau ada masalah tadi, pengennya diomongin gitu kan. Ya. Tetapi itu merusak lingkungan. Karena kan kadang misalnya marah gitu, dia marah kepada orang lain gitu. Ya itu merusak. Nah yang paling bagus adalah realisi. Realisi ini dikeluarkan dengan pelan, pakai cara yang benar gitu ya. Tadi kalau misalnya guyon pun guyonnya dengan guyon yang benar. Ya. Tidak sampai membuat tertawa terbahak-bahak yang melanggar syariat gitu ya. Tapi kalau sudah ditemukan bahwa pembicaraannya yang guyonnya tadi adalah kemaksiatan, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustazah, ada lagi nih Ustazah. Ya. Bagaimana sikap kita kalau ada yang bertanya pada sebuah kelompok lalu tak ada jawaban atau respon? Di kelompok itu nggak ada yang jawab, maksudnya begitu? Jadi misalnya lagi berkelompok, ada yang ngomong dan terus nggak ada yang menanggapi. Nggak ada yang respon gitu ya. Gitu. Nah itu gimana? Ya, menyakitkan ya Mbak ya, tanya nggak ada yang jawab gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya yang teman-teman di situ harus merespon misalnya, oh saya tidak tahu gitu. Jadi tidak didiamkan gitu. Ya, Rasulullah ini ada satu kisah ya, turunnya surat Abasa wa Tawalla itu ya. Abasa wa Tawalla itu Rasulullah lagi berbicara dengan seorang raja ya, kemudian datang orang buta. Rasulullah itu ditanya si orang buta ini menjawab, tapi dijawabnya itu dengan muka masam yang tidak menghadap Rasulullah gitu ya. Jadi karena Rasulullah melayani si raja ini, itu Allah langsung menegurnya gitu. Allah langsung menegur Rasulullah dengan surat Abasa wa Tawalla itu. Jadi kalau misalnya ada temannya yang satu kelompok, misalnya pas lagi duduk bareng bersama-sama, ada yang tanya atau ada yang ngomong nggak ditanggapi, nggak dijawab itu semua orang yang ada di situ berarti dia tidak memahami tentang adab berbicara dan mendengarkan. Kalau nggak tahu lebih baik jawab, oh saya nggak tahu gitu, seperti itu. Tapi kalau ada yang tahu atau didiskusikan bersama. Jadi bukan kemudian dibiarkan diem aja semua gitu. Atau contoh yang gampang lagi misalnya di grup WA gitu ya. Ada kadang kan ada yang tanya, besok rapat gimana gitu. Nggak ada yang komentar gitu. Itu kan menyakitkan ya Mbak ya. Padahal tinggal nulis, oh maaf tidak bisa. Itu kan lebih enak. Membuat sementara Rasulullah itu adalah mengajarkan ya tadi. Akhlak seorang muslim adalah kalau ada saudaranya bertanya, kalau ada saudaranya yang perlu, maka dibantu, maka dijawab. Itu akhlak seorang muslim. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Ya. Ada Ustazah. Cuma sedang mengetik. Ya. Oh, ini ada yang izin kalau tanya soal sholat boleh atau tidak Ustazah? Mangga. Sholat apa Mbak? Ya. Silakan Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Sari? Ya maaf, ini mau tanya tentang sholat. Ya. Ketika kita sholat, kita kan menggunakan mukena. Ya. Ketika sujud itu kan telapak tangan itu harusnya menempel ke mukena atau ke sajadah, Ustazah? Sebaiknya menempel ke sajadah, ke tempat sholatnya. Iya. Ya, kita kan kebanyakan kita kan memakai mukena yang apa itu ya Ustazah, yang protolan itu loh Ustazah. Iya. Yang ada atasan sama bawahannya. Mbak Sari ini Jawa mana Mbak ya? Jawanya Jawa Timur.
Oh, Jawa Timur ya, perotolan ya. Iya. Ya, makanya sebaiknya pada saat dari berdiri setelah rukuk kan mau sujud tuh Mbak. Makanya berhati-hati pada saat menempelkan tangan di Telapak ini kan ya. lantai itu. Iya, ya, seperti itu. Walaupun tidak ada aturan ya Mbak. Maksudnya apakah ini harus telapak tangan harus menempel atau tidak gitu. Nah, sebaiknya telapak tangan itu memang langsung menempel ke lantai. Makanya kalau sholat yang pakai jilbab ya, pakai himar itu Oke. hati-hati ini dahinya juga ya, jangan sampai dahinya ini tertutup oleh kain jilbab sehingga dahi ini tidak menempel di tempat sholat. Seperti itu juga. Bukan hanya telapak tangan, termasuk dahi juga. Dahi sama hidung juga nggak Ustazah? Iya, sebaiknya Dahi, hidung juga. hidung sama Dahi, telapak hidung, dua tangan telapak ya. tangan, lutut ya. Kalau lutut kan memang ini tertutup aurat ya. Dan Oke. dua kaki. Kaki ini biasanya jempol sama telunjuk itu harus nempel ya, harus nempel di lantai. Ya. Dan Maaf Ustazah, ini harus rapat nggih? sebaiknya Biasanya kan ada yang rapat, ada yang renggang. iya. Saya pernah mendengarkan salah seorang ustadz ya, dua kakinya ini sebaiknya rapat. Dan itu ternyata secara kesehatan ya, saya mendengarkan Dr. Zaidul Akbar itu, praktisi kesehatan. Beliau mengatakan kalau dua telapak kaki ini disambungkan rapat gitu, itu akan menekan perut sehingga memudahkan kita untuk buang air besar. Seperti itu secara kesehatan kata beliau. Jadi kedua kaki di belakang itu ditekan ya. Bukan asal nyentuh ya Mbak ya, bukan asal nyentuh tapi sampai seperti ditekuk ya, nekan lantai seperti ditekuk seperti itu. Ya, itu aturannya dan itu ternyata secara kesehatan menekan saraf-saraf. Ya, Masya Allah ya, Islam itu mengajarkan hal-hal semacam itu yang mungkin di agama lain nggak akan terpikirkan seperti itu gitu. Tapi Islam mengajarkan sampai sedetail itu. Ya, wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Sari. Sudah habis pertanyaannya Ustazah. Iya. Jazakillahu khairan katsir atas ilmunya Ustazah. Ya, Pak Iyaku Mbak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. MTC malam ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita bisa mengamalkan ada berbicara dan mendengarkan ini, karena ini ya memang sangat praktis banget ya, yang sehari-hari kita lakukan gitu. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Kita bisa meneladani beliau. Oke, saya tutup aja ya dengan doa ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Ustazah. Insya Allah dengan senang hati Mbak. Ya, matur nuwun sangat. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak salah dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.